Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari kita membahas tentang su'ul khotimah. Di orang yang suka membanggakan amal, suka ujub, dia beramal tujuannya ingin diagung-agungkan. Dia beramal pengen dilihat orang. Dia melakukan semua itu bukan karena semata-mata hanya untuk Allah. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Malah sebaliknya, seandainya ada orang yang berbuat maksiat, setelah itu dia tobat, datang kepada seorang guru, dia mengikuti apa perintah gurunya, terus dia bertobat, maka orang yang seperti ini bisa meninggalnya bisa husnul khotimah. Nah, hati-hati ya, kelihatannya udah benar ternyata malah salah ya. Makanya nanti kalau sudah mulai kontrak sama Israel, sudah di depan mata, kalau Israel sudah mulai ngajak ngopi, pokoknya keinginan-keinginan yang ada dilepas. Sudah lepaskan saja. Israel sudah nongkrong di depan rumah mau ngajak ngopi kok. Sudah tinggalkan semua ya. Semua yang Anda punya tinggalkan, semua yang Anda inginkan tinggalkan, lepas, sudah. Nggak usah bawa apa-apa. Kalau ngopi sama Israel itu nggak bawa nggak usah modal, bawa uang, bawa dompet, barang nggak usah. Pokoknya tinggalkan semuanya, keinginan apa yang kita punya kita lepas, kita ikhlas. Dan maka orang yang seperti ini bisa atau diindikasi meninggalnya husnul khotimah. Semoga kita semua ini meninggalnya husnul khotimah. Karena ternyata ending dari perjalanan yang dicari ya cuman ini ya. Sampean mau kaya mau apa, kalau meninggalnya tidak jelas ya nggak enak. Ternyata yang paling akhir yang dicari dalam hidup itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa takunu fi wasatin nahri wa anta atshanu takunu ma'ahu fi hadrati wa anta tatlubul ittisal. Wa takunu lan ana sira iku fi wasatin nahari, iku tetep ing dalem tengahe kali. Wa anta atshanu takunu, wa anta lan iku wong kang apa ya, atsan itu ngelak ya. Ngelak itu apa? Kehausan ya. Takunu ma'ahu minal hadrati wa anta tatlubul ittisal. Kamu itu berada di tengah-tengah sungai, sedang kamu dalam keadaan haus. Kan aneh, wong di tengah-tengah sungai kok haus. Ada ayam mati di atas, jerami apa ya gitu ya. Apa ininya? Bahasa ininya kan itu. Ayam mati di atas jerami. Lah kita ini di tengah-tengah sungai kok kehausan, aneh. Takunu ma'ahu, takunu ana sira ma'ahu iku tetep sertane Allah fi hadrati ing dalem kehadirat Allah Subhanahu wa anta utawi tatlubu iku nupri sira ittisala ing tetemu. Jadikan diri kita ini selalu bersama Allah dan selalu minta bertemu atau sambung atau wusul kepada Allah. Walau orang yang selalu wusul itu biasanya hatinya bersih, basirohnya bersih, tidak ada husnudon, perasaan-perasaan jelek nggak ada. Kalau sampean pengen sambung, pengen wusul kepada Allah, hatinya mulai dibersihkan pelan-pelan. Punya penyakit riya, punya penyakit ujub, punya penyakit
sombong, punya penyakit, apalagi macam-macam. Nah, hati kita ini loh, di hati kita ini punya penyakit macam-macam. Sombong iya, riya iya. Kalau amal orang sekampung tahu semua. Nah ini hati-hati ya. Kalau pengen sambung terus kita bersama Allah, maka pelan-pelan kita hilangkan. Lah cara menghilangkannya gimana, Gus? Cara menghilangkannya sampean harus punya rutinan yang istiqomah. Apa terserah. Cari sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi yang paling gampang dilakukan. Sunnah-sunnahnya baginda Nabi yang paling gampang dilakukan apa? Nah itu pilihin satu-satu yang paling gampang. Kalau sholat tahajud kita ini sudah bentuk-bentuknya udah enggak ini ya, enggak kecetak, udah cari yang lain. Sholat duha 2 rakaat atau 12 rakaat. Berat lagi, nyari yang gampang-gampang, witir 1. Tapi istiqomah, ngaji, baca sholawat, zikir la ilaha illallah. Terserah cari yang mana, yang gampang-gampang cari, pilihin. Tapi istiqomah. Kalau ini terus Anda lakukan terus menerus, maka hati yang dulu punya penyakit riya, sombong, ujub, apalagi macam-macam itu satu persatu akan hilang. Maka kalau sudah hilang baru kita bisa sambung, bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang enggak, modal ini terus ngomongnya sudah sambung. Pokoknya kayak siapa itu? Nah, sekarang macam-macam ya, sekarang macam-macam. Pokoknya kalau pakai udeng-udeng itu udah beres. Jadi kalau sampean pengen terus sambung bersama Allah, maka batinnya harus dibersihkan. Nah, cara membersihkannya yaitu tadi. Maka sejatinya sholatmu, puasamu, sedekahmu, semuanya itu punya kerja sendiri-sendiri. Sampean sholat itu, tugasnya sholat itu untuk membersihkan hati. Sampean puasa wajib Ramadan itu tugasnya itu. Sampean sedekah tugasnya itu. Nanti kalau sampean sudah biasa, sudah istiqomah, lama-lama akan bersih sendiri. Nah, cuman kadang kita ini ya kadang puasa, ya kadang nggak puasa, yang kadang sholat, ya kadang nggak sholat. Sehingga apa-apa, pelan-pelan, yang penting nanti juga sampai sholat terus. Amin. Kanal ibadah, seakan-akan hamba lam yatawassalu ilal akhirati illa bikasratil ma'kul. Anda pikir kita bisa sambung kepada Allah. Anda pikir kita memikir seakan-akan sambung atau bertemu dengan Allah itu caranya dengan makan banyak dan minum banyak. Enggak. Jadi sambung kepada Allah caranya bukan siapa yang makannya paling banyak, enggak ada. Bukan juga siapa yang minumnya paling banyak, enggak ada. Saya sering katakan, makan itu sehari paling 2 kali. Kebutuhan orang makan itu loh, sehari 2 kali. Minum paling sehari 1 botol sudah cukup, enggak mungkin mati, enggak akan mati. Lebih kurang dari itu nggak akan mati. Tapi kalau sampean hidup nggak pakai ilmu, itu nggak karu-karuan. Berarti setiap menit, setiap detik kita hidup itu butuh ilmu. Sampean sehari nggak makan nggak mati kok, nggak mati. Orang sehari makan nggak mati. Tapi sampean sehari itu hidup pasti butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Ilmu masak, ilmu kerja, ilmu apa lagi? Semuanya itu butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, ya nggak dihargai orang.
nggak dipandang orang. Itu ya. Maka sebenarnya seakan-akan hambanya Allah itu tidak akan sampai pada akhirat kecuali dengan banyak makan dan minum. Jadi kalau sudah makannya banyak terus sampai, kalau minumnya banyak terus sampai. Enggak, bukan urusan makan dan minum. Au qila lahum hadhihi apa ini? Tusilukum ya. Shot itu ya. Au qila lahum hadhihi tusilukum ilal akhirati. Au qila, atau bisa dikatakan lahum hadhihi tusilukum ilal akhirati. Seakan-akan para hamba itu didhawuhi begini, seakan-akan. Nah. Walakin ma akhrason nafsaka alaika laula hawanuha alaika ma taha au qila lahum hadhihi tusilukum ilal akhirah. Jadi kayak sampai dibilang begini, seakan-akan para hamba itu didhawuhi makan dan minum itu bisa menyampaikan kamu menuju akhirat. Betul enggak? Orang yang sampai ke akhirat itu bukan orang yang paling banyak makan. Orang yang sampai akhirat itu orang yang bukan yang banyak minum. Orang yang bisa nanti sampai akhirat itu, maksudnya di surga itu orang yang bukan yang paling kaya, juga bukan orang yang paling miskin, enggak. Ya. Maka orang yang paling kaya juga belum tentu sampai surga. Orang yang paling miskin juga belum tentu sampai surga. Maka sudah jelas kita ini di tengah-tengah sungai. Maksudnya apa? Kita ini sekarang masyarakat sudah banyak orang yang mengerti agama, maka belajar. Maka saya sudah umumkan belum, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau belajar ngaji lagi silakan. Yang Qur'annya masih belum ketata dengan baik, maka silakan. Kalau mau bapak-bapak mau ngaji lagi Quran, Iqra atau apapun, tidak apa-apa, tidak usah malu. Seandainya nanti kita meninggal itu OTW sudah OTW surga, sampai meninggal dalam keadaan belajar surga itu, maka nggak usah malu. Saya udah tua, nggak ada tua, nggak ada muda, pokoknya ngaji. Maka bapak kalau pengen ngaji untuk melancarkan lebih lancar Al-Qur'annya, makhrajnya lebih benar, tajwidnya silakan ngaji ke Saung. Nah, nanti kumpul kapan? Hari seminggu 2 kali lah, seminggu 3 kali, terserah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu di tengah-tengah air kok kehausan. Sekarang sudah banyak. Jangan punya jangan nanti kalau ditanya malaikat, kamu dulu kemana saja nggak belajar agama? Waduh, saya jauh Pak. Nggak mungkin sekarang jauh, sudah banyak ustadz di mana-mana. Kamu kok nggak bisa baca Quran kemana saja? Wah, saya nggak ada alasan, karena saya bisa belajar di mana-mana. Apalagi sekarang sudah ada internet online, sudah banyak. Tapi lebih baik nyari langsung. Nah, jangan sampai ada ayam mati di atas padi. Itu kan berarti aneh. Jangan sampai kita itu di tengah-tengah air kok kehausan. Udah, maka jalan menuju akhirat ini cari aja. Nggak ada alasan nanti kita ini. Mau apa saja nggak ada. Ditanya kenapa kok kamu dulu nggak sholat? Kenapa? Itu nggak bisa alasan, mau ngelak sudah nggak bisa.
kenapa nggak ngaji? Ya, maka jangan sampai ya. Walakin ma walakin ma arkhoso, itu kho apa kha? Kho ya. Walakin ma arkhoso nafsaka alaika laula hawanuha alaika. Walakin ma akhroso, akan tetapi akhroso, apakah apa yang menjadikan dirimu murah? Maksudnya murah itu tidak berharga. Sekarang saya mau nanya, kenapa kamu dianggap murah tidak berharga? Menurutmu apa? Ilmu. Sampean kalau punya ilmu pasti dihargai. Ilmu apa saja. Maka barang siapa yang ingin menggapai dunia, maka caranya dengan ilmu. Begitu juga barang siapa yang ingin menggapai akhirat, caranya juga harus pakai ilmu. Dua-duanya. Faman aradad dunya fa'alaihi bil, faman aradal akhirat ya sama, fa'alaihi bil, sama. Dua-duanya harus pakai ilmu. Kenapa kita ini kok dianggap orang murah? Maksudnya tidak berharga. Apa? Enggak usah marah sama orang. Kita koreksi diri kita sendiri. Kenapa kok orang melihat kita itu murah? Ngeremeh. Jangan nyalain orangnya, salahin kita sendiri. Itu orang itu kalau ketemu saya kok ngeremeh. Jangan ngomong orangnya dulu. Kita koreksi dulu kita. Lah orang kalau nggak punya ilmu itu biasanya ngawur. Karena apa? Aturannya nggak tahu. Aturannya tidak tahu. Ya kalau diremeh orang ya wajar, nggak tahu aturan. Maka jangan kita apapun itu alasannya tetap ya, tolabul ilmi itu tetap harus mencari. Ini ngaji ini ya bukti kita itu mencari ilmu. Semuanya. Laula hawanuha lamun ora ana utawi ino. Laula hawanuha lamun ora ana utawi inone nafsak alaika ing atase sira ma arot taha laula hawanuha arot taha. Laula hawanuha, kalaulah kamu tidak menganggap murah dirimu, tentu gimana ini muridnya, kamu tidak akan menyediakan atau menyiapkan dirimu untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aronuha itu siksa, marah. Ya, arut taha itu menyiapkan ya. Laula hawanuha, kalaulah kamu tidak menganggap murah dirimu, tentu kau tidak akan menyediakan atau menyiapkan untuk disiksa li'adabillahi, untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin kalau kita itu menganggap diri kita itu enggak murahan, pasti kita enggak mungkin enggak mau disik. Lah kita itu menyiapkan diri kita untuk disiksa Allah. Kenapa? Yaitu melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Melakukan kesalahan.
Wa ma aghlaha fi talabid dunya wa jam'iha. Jadi apa namanya? Wa ma aghlaha, dan apakah ya? Fi talabid dunya, apakah yang menjadikan mahal darimu dalam mencari dunia? Apa yang menjadikan Anda dianggap mahal mencari dunia itu? Mengumpulkan semua, wajam ia mengumpulkan dunia itu. Apakah kalau sudah mengumpulkan dunia itu dianggap mahal? Enggak juga. Apakah kita itu kalau sudah mempunyai banyak duit itu dianggap mahal? Enggak. Nah, maka laula hawanuhu alaika. Jadi kalau Anda tidak menganggap Anda itu murah, mestinya sampai tidak akan menyiapkan diri Anda untuk disiksa. Maksudnya apa? Ya kita akan berusaha untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat perintah-perintah Kanjeng Rasul, taat kepada guru kita semua. Itu bukti kalau kita menganggap diri kita tidak murahan. Wal ajabu kulla ajabi fi man yas'alu munajjim wal ajabu kulla ajabi fi man yas'alul munajjima an halihi wala yas'alu kitaballahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuba, lan heran gawok kula ajabi kelawan saben-saben gawok, sungguh mengherankan, fiman yas'alu munajjima, perkara yang sangat mengherankan, fiman yas'alu munajjima, yaitu orang yang bertanya pada ahli nujum. Munajjim itu ahli nujum. Jadi orang yang bertanya pada ahli nujum atau dukun, ya, an halihi, tentang tingkahnya, wala yas'alu kitaballahi wa sunnati rasulillah. Sungguh mengherankan, sungguh gawok, sungguh orang yang bertanya pada ahli nujum, pada untuk menanyakan keadaan dirinya, dan dia tidak mau bertanya kepada kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul. Disampaikan datang ke dukun, biasanya kalau mau kemana? Mau ke rumahnya orang pinter. Itu ya kalau tanya ya. Ya kalau karena kita goblok, ya. Yang didatangi orang pinter, karena kita goblok. Maka sudah ya, yang urusan perdukunan sudah berhenti ya. Maka kita itu menanyakan keadaan diri kita kepada sedangkan dukun tidak tahu keadaannya sendiri. Wah, repot. Mau keadaannya sendiri aja ripuh kok, sampai tanya gimana? Itu. Maka kalau nanya kepada Al-Quran, Sunnah, nggak bisa baca Al-Quran Gus, nggak tahu Sunnah Rasul Gus, nyari kiai, nyari ajengan, nyari ustadz yang isinya ajarannya itu Al-Quran dan Sunnah, habaib, nyari itu yang ajarannya itu ya. Dukun itu nasibnya sendiri aja tidak tahu. Ulah kok mau suruh nanya nasib kamu gimana? Datang ke dukun, ini gimana mbah? Saya ini hidupnya kok begini terus, kerja enggak ini mbah gitu. Tolong
tolong disuwuk mbah, disebul. Dukunnya bilang, lu sama, saya juga dukun sudah lama nggak kaya-kaya, itu sama, dukun sudah lama juga nggak kaya, ini sama saja, gitu ya. Wa idza dha'ufta, tatkalane apes sira, lemah anil ibadati saking ibadah. Faraqti, di ketika kamu merasa lemah ibadahmu, faraqti, maka tinggikanlah ibadataka bil bukai, maka tinggikanlah derajat ibadahmu dengan menangis, wa tadarruk, dan DP. Apa DP itu? DP apa bahasa Indonesia? Merendahkan hati. Kalau sampean kalau ibadah mulai lemah, mulai males, mulai lemes, datang ke ngaji males, sholat males, ini males. Nah, kalau sudah mulai kayak gitu, maka sampean kalau ibadah itu serius, nangis, merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila laka man yubki alaihi, wa idza qila, tatkalane den ucapake laka marang sira man sapa man utawi sapane wong, yubki iku nangis sapa man alaihi, yubki iku nangis alaihi ing atase, yubki iku den tangisi alaihi sapa man, fakul mongko ngucap sira, abdun ya iku kawula, ufi kang den paringi, fa anfaqa. Jadi wa idza qila laka man yubki alaihi, wa idza qila laka man yubki, wa idza qila, apabila kamu ditanya, wa idza qila laka, ketika kamu ditanya, man yubki alaihi, untuk siapa kamu menangis? Sampai nangis itu untuk siapa? Ayo, sampai kalau berdoa nangis, kalau sholat nangis, itu nangismu untuk siapa? Nah, Mbak Ujan top ini, istimewa Mbak Ujan. Mantap. Jadi sampean nangis, sholat nangis, itu nangis ya, nangis sampean itu untuk diri sendiri, jangan untuk yang lain. Tangisi diri kita sendiri. Wa idza qila laka man yubki alaihi faqul abdun ufi fa anfaqa afiyata fil ma'siyati. Atau begini, kalau Anda ditanya untuk siapa kamu menangis, maka jawablah, untuk hamba yang diberi kesehatan, lalu kesehatan itu untuk maksiat kepada Allah. Jadi kita itu nangis kadang-kadang untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kita itu sudah diberi kesehatan oleh Allah, tapi malah kesehatan itu dibuat untuk maksiat. Hari ini dia sehat tapi tidak sholat. Besok dia pengen sholat tapi sakit. Lusa dia mau sholat sudah sakit, keduluan disolat. Mumpung sampai diberi kesehatan, semua sehat semua ini. Kalau nggak sehat nggak sampai sini. Ini bukti kalau Allah memberi kita kesehatan. Kalau nggak diberi kesehatan nggak sampai sini. Maka kita menangis untuk diri kita sendiri. Kenapa? Sudah diberi sehat tapi malah berbuat maksiat. Bener loh ya ini ngaji itu nggak hanya ngaji denger ya, nggak hanya ngaji tapi pelan-pelan dipraktekkan pelan, nggak harus terus jadi baik, nggak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang dulu mungkin sholatnya 3 waktu, sekarang jadi 4 waktu, yang 4 waktu nanti jadi 5
yang sudah 5 waktu ditambah duha, yang sudah duha ditambah tahajud. Terus pelan-pelan, nggak bisa langsung dirombong, nggak bisa. Yang dulu biasanya ngopi nggak baca sholawat, sekarang ngopinya pakai baca sholawat. Yang dulu ngumpul ngomongin orang, sekarang ngumpulnya baca sholawat. Itu istighfar. Walaupun di hati tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sampai baca sholawat di hati boleh, gitu ya. Ini praktek. Saya kemarin sehari istighfar 100, sholawat 100, selama 41 hari. Ada yang sudah selesai? Nah, belum ada semua. Baca istighfar 100, sholawat 100, selama 41 hari, jangan pedot. Kalau pedot ngulang lagi dari 1, gitu ya. Tak ijazahkan ya, itu ya. Pokoknya sehari baca sholawat istighfar 100, sholawat 41, jangan sampai putus. Kalau putus diulangilah lagi. Nanti rasakan sendiri sensasinya. Ya. Idza nimta, itu alifnya 1 atau 2? 1. Idza nimta, tatkalane nama nim turu, tatkalane tidur kamu ya, ala tahlitin ra'aita tahlita fi manamika. Idza nimta, apabila kamu tidur, ala tahlitin, kamu tidur posisi sedang dirimu dalam keadaan semrawut. Sampean pas tidur posisi mau tidur itu dalam keadaan kalut, pikiran tidak karu ya. Maka ra'aita tahlita fi manamika, maka Anda akan bermimpi yang aneh-aneh dalam tidurmu. Sampean mau tidur mikir, pikirannya kalut, mikir utang, mikir besok ngapain, makan apa, berasnya gimana, anak nuakal, istri enggak, suami enggak, pokoknya macam-macam. Pikirannya enggak karu-karuan. Maka dalam tidur Anda akan mimpi juga yang tidak karuan. Mimpinya yang aneh. Bal yang bagi, sebaiknya laka kepadamu, maka sebaiknya kamu tidur tanama ala toharotin wa taubatin. Maka sebaiknya kalau sampean mau tidur dalam keadaan kalut, dalam keadaan enggak karu-karuan, maka sebaiknya kalau mau tidur wudu dulu. Setelah wudu sampean tobat, baca syahadat, baca istighfar, baca sholat, terus tidur, fayufatahu qalbaka binurihi, maka hatimu akan dibukakan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sampean kalau pas mau tidur pikirannya banyak, bagaimana besok ini, besok macam-macam. Maka sebelum tidur wudu itu punya energi. Yang pertama menghilangkan hadas, yang kedua menghilangkan dosa, yang ketiga cepat sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-sering wudu. Maka sampean sekali wudu dosanya itu hilang. Dosa sampean itu hilang. Contoh, subuh wudu, terus subuh sampai zuhur. Dalam subuh sampai zuhur sampean maksiat, ngelihat yang ini macam-macam, ngomongin orang. Ini nanti zuhur wudu, sampean dosanya rontok, jatuh sendiri, asal dosa kecil ya. Nanti sampean dari zuhur sampai asar melakukan dosa, nanti pas asar wudu lagi sholat, itu dosanya luntur, jatuh sendiri. Maka kata Allah, tak tunggu sampai kapan kamu datang kepadaku. Zuhur enggak datang, tunggu asar masih enggak datang, tunggu maghrib enggak datang, tunggu isya enggak datang, ditunggu sampai subuh lagi.
Ya enggak, kalau enggak datang lagi kebangetan. Ya. Maka kalau sampean tidur sebaiknya wudhu dulu. Kalau enggak wudhu dulu ya baca apa. Tapi kalau pikiran sampean semrawut, banyak pikiran enggak karu-karuan, sebaiknya wudhu dulu. Setelah itu tobat, baca syahadat, baca istighfar, baca sholat, terus tidur. Walakin man kana fi naharika laghiyan kana fi lailika syahyan. Walakin man, tetapi